Ken. Bab tahrumu sholat. Pilih. Tahrumu sholat di haram Makkah. Satu syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan minurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adabama wasi'ahu ilmullah. Fatur Rahman ma'arahmatan jumbuh ada bila masjid dikelai kadalik Yudis Sulim Maghrib kan Yudis wajud Yudis intasok kullu salah saya intasok ayo bisurah ada topik dua bang bunyi topik dua bang ada saya kejap bunyi ada segera. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil muharramati min haitsul waqtu. Tahrumu salatu fi ghairi harami Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fi daraini. Amin. Undur Rahman, undur Rahman. Faslun satu bahasan. Tahrumu oleh sundurlah. Tahrumu haram. Tahrumu haram as-salatu ada tahrumu haram as-salatu salat. Jadi ada salat itu wajib tapi ada salat haram. Artinya kalau kita salat dosa. Kapan? Tahrumu haram as-salatu salat fi ghairi harami Makkah, di selain tanah haram Makkah. Di ghairi haram Makkah, di selain tanah haram Makkah. Ya. Jadi sholat di selain tanah haram Makkah haram. Kapan haramnya? Di selain tanah haram Mekah kayak di kalau di Mekah enggak, tapi kalau di selain tanah haram Mekah kayak Pontianak, Jakarta mana haram? Kapan? Samir? Yang pertama, waktu tulu isyamsi, di waktu terbitnya matahari. Waktu tulu isyamsi, di waktu terbitnya matahari ila hatta tartabi'a, sampai naik matahari itu, hatta tartabi'a, sampai naik matahari itu qadra rumhin, seukuran satu tombak, seukuran satu tombak. Jadi sekarang azan subuh jam 4 lewat seperempat, habis waktu azan waktu subuh jam 4 lewat 45 menit.
Sekarang 5 menit lagi nih habis waktunya nih. 5 menit lagi habis waktunya. Nah, berarti sekitar 10 menit. 5 menit lagi habis. Lalu setelah habis waktu subuh, mulai matahari mau terbit. Terbit matahari dikit-dikit. Ini ketika matahari mulai terbit, ini nggak boleh sholat. Nggak boleh. Nggak ada sholat duha, nggak ada sholat isyraq, nggak ada sholat istigharah, nggak boleh, haram. Nggak boleh. Sampai kapan baru boleh? Ketika matahari udah naik tinggi, tingginya sekitar 1 tombak. Jadi ini tempat muncul matahari. Kalau dari sini tak nampak, dari sini karena tertutup bangunan. Kecuali kalau itu pakai kapal laut, begitu jauh umpamanya, itu nampak tuh matahari muncul, matahari tenggelam nampak. Atau itu tinggal di hotel tinggi, kayak Mas kemarin ketika Mas umroh, hotelnya hotel Mas yang biasa, hotel biasa. Cuma Mas main ke hotelnya Habib Hamdi Al-Hindwan. Beliau pada waktu itu yang Mas umroh kemarin minggu lalu, hotelnya Habib Hamdi di Tower Zamzam. Tower Zamzam itu tinggi sampai lantai 70. Dia pernah lihat tak gambarnya yang dekat Ka'bah ada hotel, ada jam tinggi. Pernah lihat deh? Mudah-mudahan dia semua nyampe situ. Itu namanya hotel Tower Zamzam, hotel tertinggi di dunia. Jadi mau pernah naik ke situ lantai 70. Kalau kita mau naik di jamnya tuh, naik di jamnya bisa bayar 150 rial, 600.000. Nah, masuknya hanya 5 menit. Ya, foto-foto udah. Itu kalau dilihat manusia di bawah kayak tungau. Bukan kayak semut, kayak tungau. Tahu tungau? Tungau adalah hewan peliharaan laki-laki. Dia senang hidup di lato-lato. Warnanya merah kecil, itu namanya tungau. Bahasa Indianya tomuh. Ya, bahasa Indianya. Kecil. Ya, itu liftnya, tapi liftnya walaupun sampai lantai 70, liftnya itu muatnya sampai 50 orang. Laju ya. Saking lajunya kalau itu keluar dari lift kayak kuping ente kalau itu pernah masuk pesawat, itu kuping ente kalau itu pernah pakai pesawat, kalau pesawat take off, yang take off ini mau terbang, kalau landing itu mendarat, itu kuping ente kayak peka. Ketika pintu lift dibuka, kuping ente kayak terbuka, tas gitu ya, kayak sakit gitu. Nah, itu apa? Kalau dari lantai hotel tinggi itu tidak nampak tenggelamnya matahari, terbitnya matahari. Nah, jadi ketika matahari terbit, mulai dari tempat terbitnya, ya bisa dikira-kirakan dari jauh. Oh, itu kira-kira tinggi matahari terbit kurang lebih udah 1 tombak. Itu kalau udah 1 tombak, habis waktu haram. Itu tidak boleh sholat isyraq. Jadi sebelum sholat duha ada sholat namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu artinya sholat terbitnya matahari. Jadi cara sholat duha itu jangan sholat duha dulu, sholat isyraq dulu. Usolli sunnatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya baca surah pendek, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Udah assalamualaikum, baru ke sholat duha. Jadi aturannya bukan sholat duha dulu, tapi sholat isyraq dulu 2 rakaat. Jadi yang pertama, haram kita sholat ketika matahari terbit sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Ya. Samir. Yang kedua, waktu istiwa juga haram sholat waktu istiwa pada waktu istiwa. Waktu istiwa pada waktu istiwa hatta illa yaumal jum'ah. Haram kita sholat waktu istiwa. Ya waktu istiwanya apa? Waktu istiwa ini matahari pas di tengah. Berarti sekarang azan duhur jam 11 lewat 46 menit. Azan duhur. Ya. Jadi azan duhur jam 11 lewat 46. Nah, azan duhur jam 11 lewat 45 menit sebelum azan, itu matahari pas di tengah. Itu namanya istiwa. Istiwa ini matahari pas di tengah. Kalau ente berdiri di bawah matahari, enggak ada bayangan. Ente itu enggak ada bayangan. Berarti itu pas di tengah. Enggak boleh ente sholat. Enggak ada sholat duha, sholat apa, enggak ada, haram. Ya kecuali illa yaumal jum'ati. Nah, lanjut tuh. Illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat.
Walaupun ente masuk masjid matahari pas di tengah, ente boleh di masjid ke sholat tahiyatul masjid boleh, sholat sunnah wudu boleh, ya boleh, masih boleh. Kenapa? Karena aku mulianya hari Jumat. Tapi selain hari Jumat, waktu istiwa matahari pas di tengah, nggak boleh ke sholat. Sampai kapan waktunya habis? Waktu istiwa baru boleh ke sholat sunnah hatta tazula, hingga matahari tergelincir ke timur, ke barat. Hatta tazula, hingga matahari tergelincir ke barat. Jadi kalau ente berdiri di tengah, tidak ada matahari, itu waktu istiwa haram sholat. Tapi ketika matahari tergelincir ke barat, jalan ke barat, bayangan ente ada di mana? Kalau matahari ke barat, bayangan ente ada di timur. Nah, kalau udah mulai ada bayangan ente di timur, sedikit ya bayangan ente, cuma setengah senti, itu berarti hilang waktu haram. Ente diperbolehkan sholat sunnah, sholat duhur, sholat sunnah. Samir. Waktu istirari juga haram. Waktu istirar, waktu matahari kuning. Waktu matahari kuning, warnanya kuning. Ya, kapan itu waktu matahari kuning? Akhir maghrib kurang 5 menit. Nah, coba kita lihat di pinggir-pinggir awan, dilihat di pinggir-pinggir awan. Ya, kalau azan maghrib, sekarang azan maghrib jam 5 lewat 46 sama 46 kurang lebih. Duhur subuh, kalau subuh jam 4 lewat 15, duhur jam 11 lewat 46, asar jam 3 lewat 10 kurang lebih, maghrib jam 6 lewat 46, isya jam 7 kurang 5. Ya. Nah, jadi umpamanya azan maghrib kurang 5 menit, ente lihat jam 5 lewat 40, terlihat di pinggir-pinggir, di awan-awan pinggir itu warnanya kuning, warna kuning. Ketika warna kuning itu haram nih, nggak boleh ente sholat. Ya, kecuali boleh sholat kalau ente belum sholat asar, kesiangan bangun tidur, wudhu cepat langsung sholat boleh. Tapi kalau sholat sunnah nggak boleh, haram. Nggak ada sholat sunnah, haram. Ketika matahari menguning. Sampai kapan waktu matahari hilangnya waktu haram? Hatta taghruba, sampai matahari tenggelam. Hatta taghruba, sampai matahari tenggelam. Nah, kalau udah matahari tenggelam, azan maghrib, tidak boleh sholat. Boleh sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyatul maghrib, sholat sunnah wudu itu boleh. Ya, sama. Juga tak boleh wabada sholat di subuhi, dan setelah sholat subuh sekarang nih tidak boleh juga. Itu habis sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Wabada sholat di subuhi, dan setelah sholat subuh tidak boleh sholat. Terus hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit baru boleh. Ya, samir. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar. Nah, setelah sholat asar juga tidak boleh sholat. Tidak ada sholat setelah sholat asar. Hatta taghruba, sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau matahari sudah tenggelam baru boleh. Samir. Wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Wala yahrumu, dan tidak haram. Wala yahrumu, dan tidak haram ma sholat. Samir. Lahu sababun, yang memiliki sebab. Lahu sababun, yang memiliki sebab. Jadi tidak haram pada waktu-waktu tadi yang diharamkan kalau sholatnya ada sebab. Sebab yang apa? Samir. Ghairu mutaakhirin, yang bukan diakhirkan. Ghairu mutaakhirin, yang bukan diakhirkan. Maksudnya gimana? Sebabnya dulu terjadi. Ya, Samir, terus. Ah. Ada sebabnya. Contohnya ada sebabnya dulu ada, baru ente sholat. Bukan ente sholat dulu baru ada sebab. Enggak. Samir.
Terus Samir. ويحرم ما لها سبب متأخر Samir. عنها كصلاة الاستخارة وركعة الإحرام والصلاة إذا صعد الخطيب إلا التحية ركعتين وتسن إلا Nah, jadi tidak haram jika sholatnya ya sholat yang sebabnya mutakhir, diakhirkan. Artinya ada sebabnya dulu, sebabnya terjadi dulu, baru ente sholat. Contohnya kafa itati, seperti sholat qadha. Kafa itati seperti sholat qadha. Ente enggak, contohnya ente kemarin semalam enggak sholat isya, ente habis sholat maghrib, ente sakit ketiduran, tidur, bangun tak bangun, ente pas azan subuh, berarti ente kan hilang sholat isya. Lalu ente sholat subuh. Setelah sholat subuh, boleh tak kita sholat setelah sholat subuh? Haram tak? Haram kan? Tapi karena ente tadi mengkodok sholat isya, ya ini diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi termasuk sholat isya yang kodok tadi itu namanya sholat lahu sababun mutaakhir. Ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena ente tidak sholat isya, baru ente sholat. Ya, karena sebabnya terjadi dulu. Karena sebabnya terjadi dulu, ya ente boleh sholat mengganti, tidak apa-apa ente. Habis sholat subuh ente ganti sholat isya. Contoh lagi apa lagi? Wa kusufin dan sholat gerhana matahari. Wa kusufin dan sholat gerhana matahari. Nah, contoh sholat gerhana matahari. Sholat dulu apa nunggu apa muncul matahari dulu baru sholat? Apa sholat dulu baru muncul matahari? Muncul dulu. Ah, ketika bukan muncul apa? Gerhana. Ketika matahari udah gerhana, artinya sebabnya udah terjadi, ada gerhana matahari, baru ente sholat. Ini namanya sebab mutakhir. Sebabnya ada dulu, baru ente sholat. Nah, gerhana. Bukan umpamanya kata pemerintah diumumkan nanti jam 7 pagi akan ada gerhana matahari. Lalu gerhana belum terjadi, jam setengah 7 ente sholat dulu. Sah tak sholat? Nggak sah, sebabnya belum ada kok ente sholat. Nunggu dulu sebabnya muncul dulu. Kalau udah ada gerhananya nanti jam 7 muncul, baru ente sholat. Jadi gerhana matahari terjadi kapanpun ente boleh sholat. Umpamanya ada gerhana matahari terjadi jam 4 sore. Padahal peraturan asli setelah sholat asar boleh tak sholat? Nggak boleh. Tapi karena setelah sholat asar ada gerhana matahari, yang mana gerhana matahari muncul ada sebabnya dulu, baru ente boleh sholat. Ya, namanya sebab mutakhir. Terus sholat apa lagi? Wa sunnati wudu'in dan sholat sunnah wudu. Wa sunnati wudu'in dan sholat sunnah wudu. Nah, sholat sunnah wudu. Ente sholat dulu atau wudu dulu? Wudu dulu. Nggak ada ente. Sebelum ente pergi wudu, ente umpamanya sekarang tidak batal wudu. Nggak batal wudu. Nggak batal. Lalu nanti jam 6 kita tunggu, udah sampai jam 6 anak mau wudu, anak mau sholat dulu, sholat sunnah wudu, usolli sunnatal wudu, rakaataini lillahi Allahu akbar, assalamualaikum, baru ente wudu, ini salah. Kenapa? Sebabnya belum ente lakukan, kok ente sholat dulu, tapi wudu dulu, sebabnya ente lakukan. Jadi contohnya, habis sholat asar, boleh tak sholat tadi? Nggak boleh. Rupanya ente habis sholat asar, karena ente orangnya ahli ya, ahlinya mudawatul wudu, enggak pernah batal wudu. Jadi ente kalau pingin apalannya kuat, ya cepat futuh, kata ulama tuh futuh ini terbuka pikiran, terbuka hati, cepat masuk ilmu dan tambah barokah, bercahaya lagi wajah ente. Ya, itu caranya jangan batal wudu. Kalau bisa seumur hidup, enggak usah batal wudu. Batal wudu lagi gitu. Ini ulama-ulama, ya. Makanya kenapa kita kalau lihat wajahnya ulama, apa tuh enaknya nanti lihat wajah ulama. Lihat Habib Toha makanya, enak dah. Atau ada ustadz kiai ulama tapi sebenarnya hitam. Tapi karena dia ahli wudhu kita lihat lain ya, masya Allah kayak ada cahaya wajahnya. Coba kita lihat yang enggak ahli wudhu, ya. Gimana lihat? Udah hitam kurat. Ada bau, penabur, sekrom, semana, ketang pun ada. Ya. Tapi kalau orang yang ahli wudhu bersinar, makanya itu santri, jangan batal wudhu, al ilmu nur.
Ilmu itu cahaya. Cahaya bagaimana didapat dari wudhu? Ya, santri nggak usah batal wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi. Jadi mamanya, ya jadi ente bawa setelah sholat asar ente batal kentut. Ente mamanya karena ente udah tak pernah batal wudhu, ente langsung wudhu. Habis sholat asar, assalamualaikum, ente baca zikir, langsung batal, ente wudhu lagi. Setelah wudhu, ente masuk musola. Disunahkan ente sholat sunnah wudhu. Enggak apa-apa. Tapi kan mas, ini setelah sholat asar, enggak apa-apa. Karena ini sholat sunnah wudhu, lahu sababun mutakhir. Wudhu dulu baru sholat, ada sebabnya dulu, makanya ente boleh sholat. Ya, sama ya. Wa tahiyatin dan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid menghormat masjid. Gimana ente? Masuk masjid dulu baru sholat atau sholat dulu baru masuk? Masuk dulu dalam masjid kan baru ente sholat. Boleh, enggak apa-apa. Jam berapa pun boleh tahiyatul masjid. Terus wasajadati tilawah dan sujud tilawah. Wasajadati tilawatin, ya, dan sholat sujud tilawah. Ada sujud tilawah pada waktu sholat, itu juga boleh. Sujud tilawah ini gini, kayak ente mendengar bacaan yang disunahkan sujud. Contohnya surah Al-Alaq Iqra itu terakhirnya Iqra wasjud wa qatarib. Jadi ketika baca Quran nyampe kalimat wasjud wa qatarib, atau ketika sholat ya Allahu Akbar nyampe kalimat wasjud wa qatarib. Ya, jangan luku, langsung dia sujud. Allah, ini bapaknya baca ya, jadi imam namanya. Wasjudu waqtarib, langsung dia sujud. Allahu Akbar. Ini namanya sujud tilawah. Ya. Setelah sujud, baca, ada baca kalau enggak apa baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Baru dia langsung bangun. Allah langsung berdiri. Allahu Akbar. Boleh baca lagi surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. A'tayna gal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Baru ruku seperti biasa. Itu sujud tilawah dalam sholat. Kalau sujud tilawah di luar sholat, ente ngaji sampai kalimat wasjud wa qatarib. Sifat dulu Qur'annya. Sifat Qur'annya ente ngadap kiblat, lalu ente niat nawaitu sajdat tilawah atau nawaitu sujud tilawah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Duduk kayak tasyahud awal, duduk Allahu Akbar, langsung ke sujud subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa 3 kali, langsung dia bangun. Tak usah tahiyatul, bangun dari sujud langsung assalamualaikum warahmatullah. Ini gunanya belajar ilmu agama. Begitu pula sujud syukur. Sujud syukur caranya sama dengan sujud tilawah. Niatnya nawaita sujuda syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung dia sujud. Sujud ente baca alhamdulillah Allah ala jami'in ni'am, ya, atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa 3 kali, langsung bangun Allahu Akbar, langsung assalamualaikum warahmatullah tanpa baca tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud syukur. Kapan sujud syukur dilakukan? Sujud syukur dilakukan pada waktu kita dapat nikmat yang sangat besar. Contohnya bentar lagi ini kan ulangan, ya kan? Lalu ente tak jangkit, ente rupanya bukan cuma naik kelas, ente juara 1. Itu nikmat sangat besar. Ente disunahkan sujud syukur. Kayak dulu Mahdi dan Wah. Tanyakan Mas Jamalnya, tanyakan Ustaz Kasidi. Mas tiap tahun tak pernah enggak ranking kelas, ranking terus. Ya, enggak pernah enggak ranking. Tanyakan di Dalwa, ranking terus. Tapi tak pernah ranking 1, ranking 2. Akhirnya terakhir kelas 3 Alia, kalau di Dalwa kelas 3 Alia. Ya kalau di Alia CCI kelas 3 Usto. Terakhir mau belajar biasa ya belajar. Karena kalau di Dalwa kalau tamat kelas 3 Alia pondok ya, bukan Alia umum. Kalau CCI 3 Usto sini itu dapat hadiah ke Yaman. Pondok yang nanggung gratis. Diberangkatkan ke Yaman beasiswa. Ini dulu kawan Mas dari Banjarmasin. Masya Allah udah jadi kiai dia. Namanya Allah Fauzi, namanya Fauzi Sakron. Ini saingan berat Mas. Dia juara 1 terus, Mas juara 2. Dia juara 1, Mas juara 2 terus. Akhirnya terakhir sebelum ulangan kurang 2 minggu Mas bilang ke dia, Fauzi, ini sekarang terakhir nih.
ini nentukan siapa yang juara 1 dia kiaman. Ana pingin, ayo kita lomba. Siapa yang juara 1? Ana dari dulu juara 2 terus, tak pernah juara 1. Sekarang terakhir. Bahkan kena Abi kalau ente dapat juara 1 kan pada waktu itu kalau juara 1 kiaman. Jadi ustadz boleh megang HP. Zaman dulu nih. Kena Abi yang bilang kalau ente juara 1 dapat hadiah HP. Zaman dulu nih HP masih HP ini nih. HP not nih. Belum ada kamera. Akhirnya mau belajar, nih mas ngajak nih. Jadi boleh kita berlomba-lomba pas tabikul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak apa dia bilang, ayo bukan kok sosokan, biar kita sama semangat. Mau bilang kawan mas yang juara 1 terus, ayo sekarang terakhir, nggak ada kelas lagi habis ini terakhir. Habis ini kalau juara 2 jadi ustadz nggak kiaman, kalau juara 1 kiaman gratis. Dari kata Buya, lomba, ayo lah kata dia. Wah dia masya Allah belajar. Kalau mas ini tekniknya mas, budak kawan mas anak pondok nggak tahu mas kapan mas belajar, mereka itu nggak tahu. Ini cerita unik mas dia. Nanti tanyakan juga Ustadz Jamal, Ustadz Tebo, Ustadz Kasidi, Mas Jamal tanyakan, Mas Toto, Mas Irul dia. Jadi kalau santri belajar, kan kalau ulangan belajar dari habis isya sampai jam 10 malam, waktu belajar, semuanya belajar. Manda, mah buat kopi, mah ngopi. Santri belajar, mah ngopi, baca koran. Sampai kawan man, aduh pening balanan ya tadi. Itu orang belajar tuh baca koran kata dia. Slow ya, baca koran. Ya, enggak menang itu karena yang lomba nih, yang mas tantang kawan mani di kelas tuh dengar semua. Enggak menang itu lah Pausi itu lah. Pausi tak lepas-lepas dari kitab sampai ngantri WC baca kitab. Iya slow ya. Lihat nak kata teman, lihat nanti boy terakhir. Bayangkan orang ulangan mas ngopi baca koran, semuanya ulangan. Sampai ustad lewat nih, ustad lewat. Anjing ente orang ulang, tapi ustad tahu mah ini bang ranking terus. Malu ente kata ustad, gila ente orang belajar baca koran kata dia. Tenang dia ustad, lihat akhir ustad, lihat apa-apa lah terus lanjut kata dia. Anak kata ustad, ente masya Allah. Anak dulu panggilannya mas hau dulu dulu. Ente masya Allah kata dia. Ente ini orang belajar, tapi ranking terus. Kapan ente belajarnya? Ya, jam 10, udah jam 10 tuh semua santri wajib tidur, wajib masuk kamar, bukan tidur, pokoknya masuk kamar. Masuk kamar, masih kopi mas tuh. Santri di kamar udah tidur, semua jam 12 mah belajar sampai subuh. Santri tidur mau belajar. Ya, sampai adzan subuh, sebelum subuh bersolat tahajud dulu, baca sampai adzan subuh. Habis sholat subuh, santri belajar, mantap tidur duduk kan nggak boleh tidur di pondok, tidur duduk kayak tidur masjid orang belajar nggak tidur. Tapi di sini udah melekat dah. Ya 5 jam mas belajar sih. Ulangan. Ini ulangan. Dulu di Dewa ulangan itu siapa yang selesai zaman mas boleh keluar. Mas 10 menit selesai. 10 menit. Boleh ditanyakan sohib-sohib Dewa. Ya. Itu 10 menit selesai. Sampai kena ustaz. Mah berikan. Yakin nanti. Insya Allah ustaz. Udah itu ulang. Insya Allah. Akhirnya selesai ulangan. Pada waktu itu acara intihanan. Kalau intihanan kan diumumkan juara 1 maju ke depan, Abuya langsung beri hadiah. Pada waktu itu mas tak nyangka mas tidak dapat ranking. Karena apa? Paling mas ranking 2, kalau ranking 1 sulit kata. Mas pada waktu itu jadi panitia tukang parkir. Di pondok tukang parkir, karena tukang parkir mas tak pakai gamis, tak pakai imamah, tukang parkir balikan motor kan ribuan orang dia. Akhirnya sekitar jam 10 pagi kawan mas berbicara, tuh itu dipanggil. Ente juara. Oh gua lihat. Iya juara 1, paling juara 2, malah sekarang belum juara 2 kan biasa dengan juara 2. Juara 1 ente. Tak mungkin mau juara 1 buat. Billahi ente juara 1 cepat. Sampai kesumpah-sumpah kawan bang. Sampai ditarik-tarik. Aduh, untung kawan pakai jubah kan. Hasilnya pinjam jubah ente. Pinjam imamah. Pokoknya imamah bentuk sangsot lah ya. Tapi dalam hati mas nih mas belum yakin. Antara kalau juara 1 sulit, paling kalau tidak juara 2, juara 3 maju mas kan, maju nih kawan-kawan banyak udah kan, tiap kelas kan lain kan, juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 giliran mah kelas terakhir, mah berdiri kan, ini kawan mah nih ngelihat mah kan mungkin udah sedih tadi udah ceria mungkin nih ngapain kata mas, akhirnya mas kan bersusun nih kan 1, 2, 3
Ya, juara 1 udah datang dulu, juara 3 udah datang dulu. Juara 2, 3 udah datang. Ya, kan sebenarnya juara 1 di sini, ini juara 2, ini juara 3. Karena Mas tanya ke juara 1, Mas diam di depan samping juara 3, Mas dikira Mas juara 3. Akhirnya Ustaz salah, itu di sini depan itu. Loh, anak juara berapa Ustaz? Juara 1. Sial, juara 1. Yang kerjanya cuma ngopi juara 1. Akhirnya dapat juara 1, mau dipanggil. Ente dapat hadiah ke Yaman gratis. Hadiahnya ke Yaman gratis. Akhirnya telepon Nabi kan, Bi, dapat juara. Alhamdulillah Bi juara 1. Alhamdulillah dapat hadiah Bi ke Yaman. Tapi 5 tahun. Oh 5 tahun. Udah tak usah. Kata Nabi, tidak usah. Terlalu lama. Ente nanti udah ngabdi setahun 2 tahun berhenti ya. Bantu Abi di jihad. Akhirnya tak jadi Mas. Karena Mas tak jadi, hadiahnya turun ke juara 2. Kawan Mas ini yang juara 2 ini sangat ingin ke Yaman dia. Makanya dia belajar mati-matian sampai di WC pun dia belajar. Jadi kiai sekarang di Banjarmas itu. Akhirnya Mas bilang, Ji, mau Ji, anak kena abana tak boleh Ji ke Yaman Ji karena lama amat Ji, 5 tahun Ji. Terus semangat dia, udah lento semangat. Iya, ente lah. Benar lah, iya. Alhamdulillah, akhirnya saking senangnya. Toh, pokoknya ente 1 bulan makan nasi padang gratis. Jadi di luar pondok dulu kan kalau udah kelas 3 itu bebas. Zaman Mas kalau udah kelas 3 itu jadi orsada ini keamanan, bebas keluar. Ya keluar ke pasar-pasar itu bebas. Jadi di depan pondok ada rumah makan padang. Nah, karena dia ente tinggal bilang dia ke rumah makan padang. Pokok ente 1 bulan makan siang makan malam gratis, anak bayar. Oh dia ada kasih mantap. Saking senangnya dia. Masya Allah, akhirnya dia berangkat ke Yaman. Nah, dia berangkat ke Yaman dapat 4 tahun. Akhirnya Mas nyusul juga ke Yaman. Kena habis suruh ke Yaman walaupun sebentar. Ketemu lagi dengan kawan Mas. Nanti. Nah, jadi kalau ente belajar betul-betul, apalagi dulu kan enggak batal wudhu Mas ya. Mas batal wudhu lagi. Sampai kalau tidur malam nih. Tidur bangunnya jam 11 malam. Terbangun jam 1. Kan batal wudhu kalau tidur. Wudhu lagi. Baru tidur. Terbangun lagi, wudhu lagi. Itu memang berat. Tapi kalau ente enggak batal wudhu, ya mudah batal wudhu, enggak pernah batal wudhu, ente gampang. Pelajaran ente gampang, futuh istilahnya. Terbuka hati ente, apalan gampang, dan nanti ente terasa berkahnya ketika nanti ente balik. Nah, jadi santri jangan batal wudhu. Usahakan. Ya paling sedikit, kalau tidur mungkin terbangun nggak wudhu lagi masih mending lah, karena biasanya orang tidur kan lemah kan. Nah, tapi kalau tidak tidur kayak sekarang, ya batal wudhu lagi. Ya, insya Allah itu cepat. Terasa itu, bang. Ya, sekalian. Balas. Uskut. Assalamualaikum guys, sehat selalu guys. Waalaikumsalam. Sabudi, mudah-mudahan nanti sehat, hidup panjang umur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Wardi. Apa Masya Allah Habib Al-Habsyi. Hadir Ustaz Sahrukan, bagus. Hidup boy. Assalamualaikum Ustaz. Salam Yogi. Udahlah nanti lanjut lagi udah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha